berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasulillah, peduli pada sesama, selalu amanah. Marilah seluruh bangsa Indonesia, kita bersatu mendidik umat, maju bersama sekolah kita SMP Budi Utomo. Jaya bersama sekolah kita SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhiru ba'san syadidan min ladun wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makitsina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati selaku orang tua wali SMP Budi Utomo Surakarta yang baru, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu secara tatap maya di rapat komite persiapan kedatangan siswa-siswi SMP Budi Utomo Surakarta yang baru, yang insya Allah akan kita rencanakan besok pada pekan berikutnya. Maka dari itu kita syukuri atas peparing dari Allah dengan ucapan syukur alhamdulillahirrabbilalamin. Kepada para perantara agama disyukuri alhamdulillahi jazahumullahu khaira. Kepada Bapak Ibu semuanya disyukuri alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Semoga Allah tansah memberikan manfaat dan barokah. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pada tanggal 1 Juli ini, tanggal 1 Juli 2022 bertepatan dengan hari Jumat, alhamdulillah kita bisa melaksanakan rapat komite sebagai persiapan kedatangan siswa-siswi yang insya Allah nanti selama 2 pekan ini disiapkan kurang lebih. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi yang mungkin Bapak Ibu nanti akan jenengan siapkan terkait dengan alat, bahan maupun beberapa barang-barang yang mungkin Bapak Ibu nanti disiapkan. Ya, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu, bahwasanya kegiatan SMP Budi Utomo Surakarta akan dimulai besok pada pertengahan Juli dan itu nanti akan terus sampai selesai. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, dalam pelaksanaannya nanti Ananda perlu menyiapkan beberapa hal yang mungkin akan dibawa sebagai siswa boarding yang insya Allah nanti akan kita rencanakan kegiatan-kegiatan selama 1 tahun ke depan. Namun pada pertemuan kali ini kita akan menitik beratkan, memfokuskan pada kedatangan siswa-siswi yang insya Allah nanti akan kita laksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 yang insya Allah sudah selesai setelah penyembelihan kurban di tempat masing-masing. Bapak Ibu semuanya, mungkin bisa dilihat di slide presentasi yang akan kami share di screen Bapak Ibu semuanya. Bahwasanya SMP Budi Utomo Surakarta memiliki sejarah singkat, okay. Yang pertama di situ bisa dilihat dari slide berikutnya di situ. Nah, ini adalah gedung SMP Budi Utomo Surakarta yang insya Allah masih dalam tahap pembangunan lantai 4. Dan ini nanti sebagai penyempurnaan bangunan gedung SMP Budi Utomo Surakarta. Dan Bapak Ibu semuanya, nanti Ananda semuanya, siswa-siswi SMP, di situ akan mengikuti kegiatan di gedung SMP ini. Alhamdulillah pada tahun ajaran 2022-2023 Bapak Ibu semuanya, dari sekitar 200 pendaftar, dan Alhamdulillah
Ananda, Bapak Ibu semuanya, putra-putri Bapak Ibu semuanya bisa masuk di dalam kuota sebanyak 192. Maka dari itu sebelumnya kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu semuanya menjadi siswa-siswi, Bapak Ibu sebagai wali, orang tua, siswa-siswi SMP Budi Utomo Surakarta. Dan ini adalah foto beberapa guru dan tenaga kependidikan serta pamong yang ada di pondok beserta Ketua Dewan Pendidikan Yayasan Budi Utomo Surakarta, yaitu beliau Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Thoyibun, SHMM. Selanjutnya, ini adalah sertifikat akreditasi Bapak Ibu sebagai legalitas sekolah SMP Budi Utomo Surakarta. Kita mendapatkan nilai A, yang di situ sebagai legalitas diakui oleh Kementerian Pendidikan Budaya di Indonesia. Dan ini sebagai bentuk legitimasi atau pengakuan bahwasanya memang benar-benar unggul sekolah yang ada di SMP Budi Utomo Surakarta. Nah, ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nanti setelah pendidikan di SMP otomatis akan melanjutkan di jenjang berikutnya. Insya Allah ijazah SMP Budi Utomo Surakarta sangat dihargai di luar. Baik nanti mungkin dalam menyambung sekolah di jamaah maupun sekolah di luar. Selanjutnya, ini merupakan sertifikat, yaitu pengakuan dari Kementerian Pendidikan juga bahwasanya kepala sekolah beserta semua guru di situ diakui mendapatkan nilai A sangat memuaskan Bapak Ibu semuanya. Dan ini sebagai bentuk profesionalitas dari seluruh guru dan tenaga kependidikan di SMP Budi Utomo Surakarta. Lanjut. Nah, visi misi SMP Budi Utomo Surakarta yaitu memiliki visi terbentuknya insan yang berilmu, bertakwa, berakhlakul karimah, unggul, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Lalu memiliki misi yang pertama adalah menyukseskan pembinaan generasi penerus bangsa yang berilmu. Yang kedua, menyukseskan pembinaan generasi penerus bangsa yang bertakwa. Yang ketiga, menyukseskan pembinaan generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah. Yang keempat, menyukseskan pembinaan generasi penerus bangsa yang unggul. Yang kelima, menyukseskan pembinaan generasi penerus bangsa yang mandiri. Dan yang keenam adalah peserta didik yang memiliki rasa cinta lingkungan, tanah air, dan bela negara. Ini merupakan visi misi sebagai bentuk bela negara kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dan sebagai bentuk kefahaman profesional religius, yaitu memiliki kefahaman Quran hadis sebagai bentuk pedoman kita di dalam menetapi agama Islam ini. Lanjut. Ini merupakan sejarah singkat SMP Bapak Ibu semuanya. Pada tahun 2019 SMP memiliki legalitas terakreditasi A yang dikeluarkan oleh BAN SM, Badan Akreditasi Nasional Sekolah Menengah, memiliki tujuan utama menjadikan para generasi penerus bangsa faham Quran hadisnya, yaitu pedoman agama Islam, berakhlak mulia, menjadi mubalek mubalingkot, dan dapat mengamalkannya, sehingga mencapai trisukses, 6 tauhid luhur, dan memiliki 4 tali keimanan. Itu merupakan tujuan kita bersama, supaya anak-anak siswa-siswi SMP ketika setelah mendapatkan ijazah SMP, mereka juga akan mendapatkan ijazah kemubalekan. Di situ menjadi anak yang soleh-solehah, berakhlakul karimah, di situ bisa menerapkan pengamalan Al-Quran dan Al-Hadis di rumah. Dan di dalamnya, di dalam pelaksanaan sekolah, branding sekolah kita memiliki siswa yang bisa menghafalkan Al-Quran dan mereka bisa terbekali, bisa membuat percakapan, yaitu dalam bentuk bahasa Inggris. Itu adalah 2 identitas sekolah kita Bapak Ibu semuanya, yaitu tahfidz dan English. Maka dari itu insya Allah dalam pelaksanaannya dalam 3 tahun ke depan nanti anak-anak bisa mengamalkan itu semua. Lanjut. Ini merupakan guru dan tenaga kependidikan serta pamong SMP Budi Utomo Surakarta Bapak Ibu. Insya Allah nanti ada tambah lagi karena memang kebutuhan masih banyak. Lanjut. Oke, sebelumnya di SMP Budi Utomo Surakarta nanti Bapak Ibu terintegrasi dengan Pondok Pesantren Budi Utomo Surakarta dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan di pondok. Nah, ini di sebelah saya ada wali pondok sekaligus beramal solih juga di SMP sebagai
KTU, yaitu Bapak Sidik Nugroho Sutoto Putro, yang nanti insya Allah terkait dengan penjelasan terkait dengan pondok akan disampaikan lebih jelas oleh Bapak Sidik. Ini nanti akan saya sampaikan terkait dengan informasi tentang sekolah. Bahwasanya Bapak Ibu nanti kedatangan anak-anak dalam hal ini adalah siswa boarding. Karena siswa boarding nanti harus menetap di pondok, nanti kedatangan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022. Nah, bagaimana untuk siswa full day? Siswa full day nanti insya Allah bisa ikut dan nanti apabila dimungkinkan bisa langsung mengikuti MPLS. Kemudian pada kedatangan nanti akan kita bagi Bapak Ibu semuanya, yaitu dengan sesi 1 pada pukul 8 sampai pukul 10, lalu pada sesi 2 pukul 10 hingga pukul 12, dan pada sesi 3 nanti pukul 13 hingga pukul 15. Nanti insya Allah surat edaran sudah kami edarkan, nanti tergantung sesinya. Bapak Ibu nanti menyesuaikan dengan sesi yang sudah kita bagi supaya nanti tidak terjadi crowded dan ada pembatasan. Dan nanti Mas Solih bisa konfirmasi terlebih dahulu kepada para PJ, yaitu PJ sesi 1, PJ sesi 2, dan PJ sesi 3 apabila Bapak Ibu berhalangan, sehingga nanti kami bisa mempersiapkan sejak dini. Lanjut. Untuk tempat dalam kedatangan nanti Bapak Ibu langsung memasuki di hall aula lantai 1 SMP Budi Utomo Surakarta. Nanti di situ akan diarahkan oleh para petugas nanti untuk mengikuti interview, kemudian pemberkasan, serta nanti akan dipandu oleh petugas yang ada di situ, sehingga nanti Bapak Ibu tidak kebingungan. Lanjut. Alur kedatangan yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022. Bapak Ibu sesuai dengan waktunya, sesuai dengan sesinya, baik sesi 1, sesi 2 maupun sesi 3, nanti menuju area hall SMP yang nanti akan disambut oleh para petugas yang sudah kita bentuk. Kemudian nanti diarahkan untuk masuk di tempat interview, lalu selanjutnya akan masuk di tempat pemberkasan. Apabila Bapak Ibu ada yang kurang dalam berkas sehingga nanti tidak ada kendala dalam perjalanan waktu di SMP, kemudian nanti mengambil loker dan kasur bagi siswa boarding. Lalu nanti akan diarahkan, dipandu oleh siswa-siswi yang ada di sekolah untuk memasuki kamar asrama bagi siswa boarding, baik yang putra maupun yang putri. Selanjutnya di kamar nanti Bapak Ibu menata barang-barang yang ada di kamar asrama. Nanti monggo Bapak Ibu bisa mendampingi untuk mengarahkan Ananda sehingga mungkin bisa didampingi terlebih dahulu yang kemudian nanti akan ditinggal. Selanjutnya, setelah hari Rabu selesai, nanti pada hari Kamis akan diadakan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Sebagai bentuk pengenalan di dalam lingkungan sekolah maupun budaya sekolah yang ada di SMP Budi Utomo Surakarta. Dalam MPLS nanti pada hari Kamis nanti bersifat in class, yaitu berada di lingkungan sekolah. Dan nanti dalam pelaksanaannya akan dijelaskan mengenai kegiatan penanaman dan penumbuhan akhlak dan karakter. Lalu pengenalan budaya dan tata tertib sekolah. Dan ketiga adalah kegiatan pengenalan lingkungan sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai positif. Akan dijelaskan dalam satu hari itu. Insya Allah dari pagi sampai nanti siang. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15-16 Juli, hari Jumat dan hari Sabtu, nanti anak-anak setelah mengikuti MPLS in class nanti akan mengikuti kegiatan MPLS secara out class atau yang namanya berupa bootcamp, yaitu camping berada di luar sekolah, yaitu insya Allah di Wonder Park Tawangmangu. Nanti anak-anak akan digembleng terkait dengan akhlak, tata tertib, budaya, dan di situ nanti supaya menjadi anak-anak yang disiplin dan menjadi anak-anak yang selalu berorientasi kepada kebaikan. Seperti itu. Insya Allah nanti hari Jumat dan hari Sabtu tanggal 15-16 Juli, Bapak Ibu semuanya mungkin bisa sekalian nanti disiapkan barang-barang yang perlu dibawa. Nanti insya Allah ya nanti akan dijelaskan setelah ini. Selanjutnya, pada info tambahan, Bapak Ibu semuanya, amal solih untuk seluruh siswa nanti dapat mengisi mapping minat bakat di link
https://bit.ly mapping SMP BU SK. Insya Allah Bapak Ibu sudah di-share di dalam grup besar. Silahkan bisa diklik untuk linknya. Insya Allah tadi pagi sudah di-share. Itu sebagai bentuk mapping Bapak Ibu. Untuk bisa melihat karakter, melihat minat bakat anak, sehingga nanti kita dapat mengarahkan minat bakat anak di mana. Karena kami dalam pelaksanaannya nanti ada beberapa ekstrakurikuler. Ada 2 jenis ekstrakurikuler, yaitu wajib dan pilihan. Untuk yang wajib yaitu adalah Persinas Asad, dan yang kedua adalah pramuka. Lalu untuk ekstrakurikuler pilihan ada beberapa Bapak Ibu, yaitu bahasa Inggris, Math Club, kemudian ada kaligrafi, ada jurnalistik, kemudian berenang, berkuda, memanah, dan yang lain. Ada 13 ekstrakurikuler pilihan sebagai bentuk mengarahkan anak-anak supaya bisa memiliki keterampilan, skill sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Maka Mas Solih semuanya bisa mengisi mapping tersebut, sehingga nanti kita bisa merekomendasikan anak-anak pengennya di mana. Seperti itu, oke. Lalu pembagian kelas akan diberikan selepas MPLS selesai. Ini sesuai dengan mapping bakat minat siswa tadi. Apabila sudah selesai nanti akan kita arahkan, setiap kelasnya akan berbeda. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pada tahun ajaran 2022-2023 SMP Budi Utomo Surakarta nanti akan melaksanakan, mengimplementasikan kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum yang sejak 1 bulan yang lalu dicanangkan, disosialisasikan oleh Kementerian Pendidikan, Kemendikbudristek kepada seluruh sekolah. Nah, ini sebagai bentuk respon dari sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Maka dalam kurikulum Merdeka itu nanti anak-anak akan dibuat menjadi enjoy, untuk mencapai student well-being atau kebahagiaan siswa. Jadi dalam belajar itu anak-anak bahagia. Insya Allah nanti sesuai dengan mapping tadi akan kita kelompokkan menjadi satu anak-anak yang di situ memiliki karakter auditory dalam pembelajarannya, yaitu dengan mendengar. Lalu anak-anak yang memiliki karakter visualisasi, itu nanti akan kami kelompokkan menjadi satu. Dan yang anak-anak memiliki karakter kinestetik dengan belajarnya dengan bergerak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, untuk Bapak Ibu apabila ada pertanyaan terkait dengan sekolah, nanti bisa menghubungi PJ setiap sesinya, yaitu sesi 1 Ustazah Ana Eri SPD, lalu sesi 2 Ustazah Mira Mujayanah SPDI, dan sesi 3 kepada Bapak Ilyas Raihan Alim SPD. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi nomor-nomor itu, insya Allah sudah di-share di dalam surat edaran yang telah diberikan kepada Bapak Ibu semuanya. Insya Allah itu Bapak Ibu semuanya terkait dengan barang-barang yang akan dibawa nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Sidik. Insya Allah itu Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan, rahmat serta hidayah yang sampai saat ini diberikan pada kita. Semua kita syukuri alhamdulillahirabbil alamin. Pada para perantara agama disyukuri dengan tahun ajaran 2022-2023 kelas 7. Kami ucapkan selamat bergabung di keluarga besar SMP Budi Utomo Surakarta dan selamat bergabung di keluarga besar Pondok Pesantren Budi Utomo Surakarta. Bapak-bapak, ibu-ibu, secara khusus
saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait yang ada di pondok. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Danang untuk kedatangan, yaitu di tanggal 13 Juli 2022 di hari Rabu dengan 3 gelombang. Gelombang pertama jam 8 sampai jam 10 PJ Ustadzah Ana Eri Khairiyah SPD. Kemudian gelombang 2 dari jam 10 sampai jam 12 oleh Ustadzah Mira Mujayanah SPDI. Kemudian gelombang 3 oleh Bapak Ilyas Raihan SPD. Kemudian yang perlu diperhatikan Bapak-bapak Ibu-ibu, di sini sudah kita bagi dari nomor 1 sampai dengan 65 untuk gelombang 1. Gelombang 2 nomor pendaftaran 66 sampai 130 dan gelombang ketiga 131 sampai 195. Dimohon bisa datang sesuai jadwal karena terkait dengan tempat parkir dan pelayanan agar nanti bisa lancar. Apabila ada kendala atau halangan tidak bisa hadir pada waktu yang ditentukan, bisa mengkonfirmasi PJ masing-masing. Seperti itu Bapak-bapak Ibu-ibu. Kemudian untuk alur masuk pondok secara rinci datang ke pondok dengan diantar orang tua atau wali. Selama di pondok ya tetap selalu memakai masker dan menjaga protokol kesehatan. Kemudian datang ke pondok itu lapor ke satpam pondok agar diarahkan ke gedung SMP. Jadi kita posisi lingkungan pondok. Jadi kalau bagi yang baru mungkin belum kenal nanti langsung saja menghubungi satpam untuk diarahkan ke gedung. Kemudian di gedung SMP nanti langsung ke ruangan untuk interview, nanti ada petugasnya. Setelah interview selesai, kemudian registrasi ulang bagi bapak-bapak ibu-ibu yang ketika mendaftar masih ada kekurangan seperti SKL ataupun surat-surat yang kami butuhkan yang lain. Setelah itu bisa mengambil loker dan diantar ke kamar. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu yang perlu diperhatikan, ada pertanyaan, santri pondok pulangnya kapan? Jadi selama di pondok tidak pulang. Selama di pondok tidak pulang, akan tetapi apabila ada keperluan yang mendesak bisa meminta izin kepada wali kelas, wali pondok. Jadi ada 2 wali, wali kelas dan wali pondok. Kemudian nanti ada tanda tangan 1 lagi atau izin 1 lagi dari pihak pondok untuk saksi seperti itu. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, untuk santri yang sudah berada di pondok, izinnya ya kalau ada keperluan. Jadi kalau masa liburan, kalau liburan yang ada liburan seperti liburan hari raya Idul Fitri seperti itu. Nah, adapun waktu liburan kenaikan kelas ataupun libur semesteran, nah ini untuk mencapai materi pondok biar nanti sesuai dengan target ya kita adakan asrama seperti itu bapak-bapak ibu-ibu. Kemudian wali santri itu boleh menjenguk siswa-siswi atau santri-santrinya atau putra-putranya, putra-putrinya itu waktunya kapan. Jadi silahkan waktu kapanpun bisa, hanya saja kami mengharapkan pada saat santri ini tidak ada kegiatan, biasanya di sore hari dan di hari yang libur, ya, bapak-bapak ibu-ibu juga tidak pas bekerja, nah, bisa menyambangi putra-putrinya yang ada di pondok. Berikutnya adalah perlengkapan. Perlengkapan yang secara umum saya sampaikan yaitu peralatan mengaji seperti Al-Quran bacaan, Al-Quran makna, materi pondok dan lain sebagainya. Itu semua sudah kita sediakan di koperasi pondok. Jadi di sini ada 2 koperasi bapak-bapak ibu-ibu, ada koperasi pondok dan koperasi SMP.
Kalau terkait urusan pondok, ya yang mengcover di pondok. Kalau nanti terkait dengan sekolahan, di koperasi sekolahan. Kemudian peralatan sholat, ketiga peralatan mandi, tas, sandal, terus pakaian mengaji, kemudian seragam pondok, kemudian loker, kasur. Nah, kami jelaskan untuk loker dan kasur, terkait tempat. Dengan keterbatasan tempat, maka loker ini diseragamkan. Demikian pula juga kasur juga diseragamkan. Karena nanti kalau tidak seragam, tidak seragam ini nanti akan menjadikan suasana tidak kondusif. Jadi mau menata tidak bisa rapi. Maka dari hasil musyawarah untuk loker dan kasur ini diseragamkan. Jadi semua sudah disediakan di koperasi. Untuk yang loker dan kasur ini pembeliannya nanti lewat koperasi SMP. Nah, adapun pembayaran melalui nomor rekening SMP. Insya Allah itu untuk rincian secara umum. Adapun perlengkapan yang harus dibawa secara rinci ini bisa kita lihat di layar nggih. Perlengkapan yang harus dibawa oleh santri boarding kelas 7 yang putra. Pakaian untuk sesi pengajian sebanyak 5 setel, adapun baju bebas atau kaos dan celana training sebanyak 2 setel. Nah, ini untuk yang baju bebas atau celana training ini ya yang penting nyaman untuk olahraga. Kemudian seragam sekolah lengkap. Nah, seragam sekolah ini saat siswa datang itu tidak harus jadi. Karena memang kita masih tahap MPLS. Nah, adapun memakai seragam secara lengkap itu setelah pekan berikutnya. Jadi minggu berikutnya, ini diusahakan sudah lengkap dengan atributnya. Apabila ada kendala bagi yang luar, saya belum menjahitkan. Nah, nanti bisa menghubungi ke koperasi SMP biar diarahkan untuk penjahitannya. Kemudian baju asat ini juga disiapkan ya. Kalau belum punya baju asat bisa disediakan di koperasi SMP, koperasi pondok, mohon maaf. Kemudian baju batik Nusantara maksimal 2 potong, kemudian alat mandi, alat makan, peci atau lobe yang berwarna putih, kemudian sepatu olahraga, terus kemudian ember yang berukuran sedang untuk mencuci dan hanger baju. Meskipun di sini juga ada laundry bapak-bapak ibu-ibu, bagi bapak-bapak ibu-ibu yang menghendaki untuk melondrikan pakaian di koperasi SMP kita sediakan. Kemudian untuk berikutnya untuk perlengkapan yang putri, pakaian untuk sesi pengajian sebanyak 5 setel, boleh salah satunya gamis, kemudian baju tidur 2 setel, baju boleh lengan pendek atau celana wajib panjang. Mohon maaf, celana wajib panjang, baju boleh lengan pendek. NB, celana panjang untuk dalaman rok maksimal 3. 2. Seragam sekolah lengkap sama yang Sri Putra tadi. Jadi seragam lengkap ini nanti akan dipakai di pekan berikutnya di tanggal 16 insyaallah. Kemudian baju asat untuk latihan asat. Kemudian yang nomor 5 baju batik Nusantara maksimal 2 potong, alat mandi, alat makan, alat sholat, sepatu olahraga. Kemudian laundry bag ya, untuk meletakkan pakaian kotor, keranjang baju diletakkan di atas loker. Untuk tempat sementara pakaian bersih yang baru diangkat dari jemuran dan ember berukuran sedang. Kemudian ada catatan nomor 11, ciput atau inner dan deker disediakan di koperasi pondok. Ini juga untuk menjaga aurat bagian tangan perempuan ya. Kemudian nomor 12, jilbab segi 4 dengan ukuran 130 kali 130 atau minimalnya ketika dipakai sampai menutup siku. Wajib memiliki jilbab berwarna hitam. Kemudian nomor 13, jilbab slem minimal 3 yang ketika dipakai menutup sampai siku. Jadi semua jilbab yang dibawa santri itu jilbab syar'i yang bisa menutup mohon maaf bagian dadanya. NB, dilarang membawa barang-barang yang berkaitan dengan K-pop dan anime. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu untuk berikutnya terkait masalah transfer.
transfer dan tabungan. Kami jelaskan ketika ada pertanyaan bagaimana Bapak-bapak, bagaimana kalau anak saya ini mau saya kirimi uang. Nah, jadi kita satu pintu nggih, kita satu pintu, jadi tidak ada, kita ini satu pintu, jadi untuk semua transferan hanya di satu nomor rekening, jadi tidak bingung nanti bapak-bapak ibu-ibu. Nah, di transferan itu nanti silahkan disampaikan, saya mentransfer 1 juta, kebutuhannya untuk SPP dan uang makan 650, kemudian sisanya tabungan. Nah, sisa tabungan ini itu ada seperti kwitansi, yang mana kwitansi ini ketika dibawa ke bagian penitipan barang atau istilahnya itu banknya pondok. Nah, banknya pondok ini nanti akan mencairkan kwitansi tabungan yang panjenengan kirimkan. Jadi tertulis di situ 350.000, nah nanti dicairkan. Dan setiap santri pondok itu nanti mempunyai buku tabungan dari pondok. Nah, itu bagaimana bikinnya? Insya Allah nanti ketika santri datang pas waktu acara interview itu sudah sekalian kita berikan buku tabungannya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, di sini dilarang apabila sambang itu memberi uang saku langsung kepada anak. Nah, karena ini akan bahaya ya. Jadi anak-anak di sini tidak boleh membawa uang lebih dari 25.000. Jadi peraturan yang dari pondok itu anak-anak tidak boleh membawa uang lebih dari 25.000. Maka ketika diberi uang saku atau ingin memberi uang saku kepada anak, nanti bisa datang ke kantor TU untuk memberikan secara langsung, atau kalau tidak bisa langsung bisa dengan cara transfer seperti yang awal kita sampaikan. Untuk terkait masalah komunikasi dengan orang tua, jadi di koperasi pondok itu sudah disediakan telepon nggih, telepon yang nantinya insya Allah kita akan mengadakan telepon yang video call ya, bukan hanya suara tapi video call. Nanti kita sediakan untuk agenda berikutnya, tapi yang sementara ada ini yang suara. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, nanti anaknya bisa telepon panjenengan melalui telepon yang ada di pondok. Untuk menanyakan bagaimana perkembangan santri yang ada di pondok, panjenengan bisa menghubungi wali kelas sekolah atau wali kelas pondok. Wali kelas pondok di sini diwakili oleh guru pamongnya. Jadi guru pamong yang untuk kelas 7 dan kelas 8 dan kelas 9 itu masing-masing ada sendiri-sendiri. Nah, laki-laki perempuan juga ada sama masing-masing guru pamong. Nah, nanti bisa berkomunikasi terkait kegiatan putra panjenengan, putra-putri panjenengan yang ada di pondok maupun yang ada di sekolahan. Dan dilarang membawa HP ya, ini larangan ya. Kalau kemarin ada pertanyaan apakah boleh membawa HP, tidak boleh. Jadi sudah kita sediakan kebutuhan-kebutuhan santri termasuk berkomunikasi dengan orang tua, sudah kita sediakan telepon yang ada di koperasi pondok. Berikutnya bapak-bapak, ibu-ibu, kita sampaikan masalah target pencapaian materi di pondok. Nah, ini bisa dilihat di layar. Jadi target untuk santri boarding baik full day maupun reguler, full day ataupun boarding itu sama ya, 26 bulan diharapkan bisa berangkat tes. Nah, ini tergantung kemampuan dari siswa dan di situ tidak sering izin pulang. Nah, biasanya kalau izin pulang kan bolong. Nah, kalau sering izin pulang ya juga kemangkulannya bisa bolong, tidak segera khatam. Nah, di sini kita bagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas PB, pegon bacaan, kemudian kelas makna. Makna di sini terbagi 2 nih, kelas lambatan dan cepatan dengan target yang bisa dibaca di
layar, kemudian kelas prasaringan selama kurang lebih 1 bulan, kemudian kelas saringan 1 bulan. Nah, setelah saringan nanti bisa berangkat tes. Ya, alhamdulillah untuk kakak-kakak kelasnya sudah beberapa yang berhasil ke kelas saringan. Insya Allah mohon doanya, karena kemarin kita ada pandemi sehingga untuk target boarding ya untuk yang SMP tahun ini insya Allah kita memberangkatkan santri untuk tes, dan setelahnya sudah banyak beberapa santri yang ikut tes seperti itu. Nah, nanti untuk angkatan yang kelas 7 ini ya kita doakan semuanya bisa sukses untuk pencapaian targetnya. Jadi di sekolah kita ini punya 2 target ya. Lulus dengan mendapatkan ijazah formal dan lulus dengan membawa ijazah mubalik mubaligot, dan harapan kami bisa menjadi generasi unggul, intelektual, berakhlakul kalimah, mandiri, dan juga sukses kehidupan dunia akhiratnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Insya Allah tidak kami panjang lebarkan untuk penyampaian yang dari pondok. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang masih belum jelas terkait informasi sekolah dan informasi yang ada di pondok, untuk informasi kedatangan bisa menghubungi PJ kedatangan yang di gelombang 1, 2, 3. Untuk informasi lanjutan nanti panjenengan bisa menghubungi nomor admin SMP yang biasa panjenengan mendapatkan informasi dari grup. Nah, kemudian juga kami sampaikan dari grup yang besar, nanti ketika siswa sudah datang ke sini, nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk masuk grup wali kelas masing-masing. Jadi sesuai dengan kelasnya. Untuk sekarang kelasnya belum dibagi karena kita akan membagi sesuai dengan minat dan bakatnya dan termasuk kriteria anak yang seperti apa. Nah, ini akan kita jadikan satu kelompok sesuai mappingnya. Dan jangan lupa untuk mengisi link pendataan yang sudah kita share di grup. Jadi untuk sementara ini informasi itu semuanya tersentral di grup. Nah, kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan bisa bertanya ke nomor admin seperti itu. Moga-moga Allah paring manfaat dan barokah. Banyak kekurangan kesalahan dalam saya menyampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah itu Bapak Ibu semuanya terkait dengan kegiatan di sekolah maupun di pondok, serta yang perlu dibawa pada saat anak-anak siswa-siswi SMP Bapak Ibu nanti mengantar ke pondok dan di sekolah. Itu barang-barang insya Allah sudah dijelaskan. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan, nanti melewati PJ yang sudah disediakan. Insya Allah nanti akan kami jawab dengan cepat mungkin dan dengan responsif. Nah, sehingga nanti apabila ada yang bertanya, silakan nanti bisa bertanya kepada PJ yang sudah kami sediakan. Insya Allah itu Bapak Ibu semuanya cukup nggih. Nah, ini perkenalkan sebelumnya tadi terlupa, nama saya Danang Haji Sulistiono SPD sebagai Kepala Sekolah di SMP Budi Utomo Surakarta. Di sebelah saya Bapak Sidik Nugroho Sutoto Putro sebagai Kepala TU di SMP Budi Utomo Surakarta. Insya Allah itu Bapak Ibu semuanya cukup untuk hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan nanti lewat admin SMP maupun PJ, silahkan nanti bisa menghubungi di nomor yang sudah disediakan. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Harapannya putra-putri Bapak Ibu semuanya nanti bisa berhasil, sukses dunia akhirat, bisa mencapai trisukses, 6 taubiat luhur, dan memiliki 4 tali keimanan sesuai dengan Bapak Ibu harapkan. Kemudian memiliki kesuksesan dunia akhirat yang insya Allah Bapak Ibu ingin bisa mendapatkan
itu pada putra-putri Bapak Ibu semuanya. Harapannya pada akhir tahun nanti, 3 tahun ke depan, Bapak Ibu nanti memegang ijazah SMP dan kemudian juga memegang ijazah kemubalekan. Jazakumullah khairan. Baik, banyak kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Budi Utomo Surakarta, sekolah unggulan di Indonesia, membentuk insan berilmu, bertakwa, berakhlakul karimah, unggul dan mandiri.